Selamat pagi untuk sahabat Padepokan Ilmu Hikmah Dio. Jadi di sini kami akan membahas tentang semua kegiatan santri dan juga ya kegiatannya semua apa aja yang dilakukan di pondok sini, kegiatan apa ya. Di sini saya juga mengajak Ketua Ponpes Thoriqul Janah ya Mas Yusuf ya. Ini ketuanya, bisa dijelaskan Mas Yusuf kegiatannya apa aja, di pagi hari ini ngapain, di siang hari nanti ngapain, sore malam gitu Ya. Sebagaimana di pondok pada umumnya, mulai dari bangun tidur yaitu jam 3:30 untuk melaksanakan qiyamul lail, tahajud, tadarus Al-Quran. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan mengaji tadarus, tahsin Al-Quran. Setelah subuh terus beberapa jam tadarus dan juga tahsin Quran, dilanjutkan dengan piket kebersihan. Setelah piket kebersihan, semua santri piket kebersihan, terus kegiatan mandiri. Kegiatan mandirinya seperti ada yang mau nyuci atau mau mandi atau ada yang mau sarapan. Kemudian setelah itu jam 7 dilaksanakannya sholat duha berjamaah. Semuanya melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha itu ada kegiatan mengaji lagi. Ada juga kalau jurusannya hikmah, ada juga belajar jurus al-hikmah. Seperti itu semuanya. Ada yang mau programnya hikmah, ada yang mau programnya tahfidz gitu. Tergantung dari niatnya atau tujuannya mau. Misalnya belajar ilmu hikmah itu hari apa? Ya, untuk ilmu hikmah itu dalam seminggu itu bisa tiga kali latihan. Yang pertama hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu. Latihan seperti itu, dan pengisian ilmu hikmahnya hari Jumat gitu, ya. Ada pelatihnya juga khusus gitu. Ya. Jam berapa itu kalau boleh tahu? Latihannya itu pagi setelah sholat duha untuk ilmu hikmah. Kemudian malam juga kadang-kadang sering latihan jurus. Kalau misalnya gini, ada yang mau nyantri gitu, tapi nyantrinya cuman buat ilmu hikmah doang gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bisa di sini bisa untuk yang nyantri, tapi hanya untuk jurusan ilmu hikmah saja gitu, tidak mondok, tapi harus mengikuti peraturan atau kegiatan yang berada di pondok pesantren Thoriqul Janah ini. Jadi semuanya bisa untuk mengikuti ilmu hikmah di sini. Ya, sahabat, bagi kalian yang mau mondok di sini bebas bisa mondok di sini. Itu untuk usia. Nah, untuk usia, segala usia bisa, mulai dari yang muda sampai yang tua, yang sudah beristri atau yang belum, semuanya bisa. Monggo silahkan datang ke sini, langsung daftar di sini. Jadi kalian para sahabat-sahabat bisa cek di mana, di link deskripsi bawah nanti ya, alamatnya lengkap nanti insyaallah. Kalau sarapannya itu habis sholat duha ya Mas Yusuf ya? Sarapannya sesudah sholat duha. Sholat duha, setelah itu sarapan, habis gitu Ya, dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Ada yang mengaji, ada yang tadarus, ada yang menghafal, ada yang latihan jurus hikmah gitu. kalau misalnya ngaji itu dari Iqra berapa? Satu ya? Ya, kalau yang belum bisa ngaji yaitu programnya tahsin. Programnya tahsin dari Iqra terlebih dahulu, mulai dari Iqra 1 sampai jilid 6. Kemudian kalau sudah lulus Iqra-nya nanti dilanjutkan Al-Qur'an. Gitu. Kalau sudah tahsinnya bagus, baru nanti dilanjut ke program tahfidz gitu, menghafal. Itu yang mengajar kalau boleh tahu? Ya. Mas Yusuf sendiri Untuk atau ada? tahsin saya sendiri, dan kemudian untuk tahfidznya langsung oleh guru kita Gus Idris. Di sini kan ada tuh kadang-kadang orang yang nanyain
santri kok boleh bawa HP gitu? Sekarang peraturannya gimana Mas Yusuf di sini? Ya, di sini memang dibolehkan membawa HP karena untuk komunikasi, untuk kepentingan komunikasi, tetapi dibatasi dijatah beberapa hari, yaitu dalam satu kali dalam seminggu sekali dibolehkan membawa HP. Tapi itu pun kalau ada keperluan, misalkan ada yang daring gitu, ada yang lainnya gitu, untuk komunikasi yang penting-penting saja. Tidak setiap hari santri diperbolehkan membawa HP, karena seperti di pondok-pondok lain juga tidak diperbolehkan membawa HP. Ya. Untuk yang ada orang tanya-tanya gitu Mas Yusuf ya. Santriwati Putri itu udah dibuka atau belum pendaftarannya? Kalau untuk santri putra sudah, santri putra banyak di sini, sudah banyak santri putra. Tetapi untuk santri putri masih terbatas gitu, masih terbatas untuk asramanya. Sudah dibuka untuk santri putri juga, tapi masih terbatas. Kalau untuk santri putra kuotanya masih banyak. Ya. Apalagi ya, bingung sahabat. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Kalau kalian mau nanya apa yang perlu ditanyakan tentang pondok ini, tinggal ditanyakan, silakan, nggak apa-apa. Siapa tahu butuh informasi apa gitu, boleh nanya. Kok belum ada yang nanya ini ya? Kalau misalnya habis sholat gitu, ada baca apa gitu misalnya? Kalau untuk sesudah sholat maghrib, sesudah sholat maghrib itu baca baca rotibul hadad gitu. Rutinannya sesudah maghrib baca rotibul hadad. Kemudian setelah isya ada baca maulid simtuduror. Kalau sekolah gimana? Kalau misalnya anaknya itu masih sekolah gimana Mas Yusuf? Ya, kalau misalkan anaknya masih sekolah, kemudian dia daring gitu dari rumahnya, terus ingin mondok ilmu hikmah di sini, silahkan, bisa saja di sini daring, nanti difasilitasi untuk internetnya, tapi HP-nya bawa sendiri masing-masing. Nah, kalau misalkan mau sekalian sekolah di sini, silahkan sekolah di sini, tapi sekolahnya di luar gitu. Masih di daerah sini, boleh, silahkan mau sambil sekolah di sini, mondoknya di sini, sekolahnya di luar, silahkan saja. Mau jenjang SD, SMP ataupun SMA ada di sini. Ada yang nanya. Coba nanya lagi sahabat. Terus pondok ini mau nanya apa aja gitu. Rata-rata di sini tuh umur berapa Mas Yusuf yang mondok? Kebanyakan masih SMP SMA. Kebanyakan ya. Iya, kebanyakan masih usia SMP dan SMA. Tapi ada juga yang sudah beristri di sini suaminya. Ada yang sudah beristri di sini. Rata-rata orang pondok kerja apa Mas? Nah itu rata-rata ada yang kerja nggak orang pondok gitu? Ada yang kerja. Maksudnya kerja di mana? Nah itu sahabat, maksudnya kerja di mana? Assalamualaikum Ustadz, saya dari Syah Alam Malaysia. Nak tanya apa program pondok ini buat sepanjang seharian? Program pondoknya ini maksudnya setiap hari berjalan gitu atau? Ya. Tiap hari kegiatan program tetap dilaksanakan setiap hari. Seperti pondok-pondok pada umumnya, setiap hari seperti itu, mengaji setiap hari. Tetapi dalam seminggu itu ada liburnya dalam sehari gitu. Jadi santri pun tidak jenuh untuk mengaji terus gitu, tidak jenuh. Jadi ada satu hari dalam seminggu itu yang libur gitu, yaitu hari Jumat, libur mengaji. Mau ikut latihan ilmu hikmah? Ya, silahkan, boleh, silahkan. Kami tunggu kedatangan kalian di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah. Baik itu yang mau silaturahmi, yang mau belajar ilmu hikmah, yang mau mondok, silahkan. Pondok Pesantren Thoriqul Jannah terbuka bagi siapa saja yang berniat baik, yang berniat ingin meningkatkan kualitas hidupnya di sini. Silahkan.
Ada yang nanya tadi Mas Yusuf ya, kitab apa yang dikaji gitu? Untuk kitab-kitab salafi semuanya dikaji di sini. Tapi kalau sesuai dengan kelasnya. Untuk yang mendasar dulu ada yang kitab Safinah, kitab Tizan, gitu, dan lain-lain. Banyak sekali kitab yang diaji di sini. Kitab-kitab kuning. Mas Rain kerja apa? Ya, saya nggak kerja ya, pengacara, pengangguran banyak acara. Sahabat tanya lagi sahabat. Ya, yang mau bertanya silahkan tanyakan apa saja. Insya Allah kami bisa menjawab. Di sini udaranya enak, dekat Gunung Kawi ya Mas Yusuf ya. Ya. Nah, Airnya sini seger. Ya, airnya pun jernih, segar langsung dari sumbernya. Sumber. Bang Joker meninggal, kasihan, innalillahi. Ya kita juga turut berduka cita ya sahabat ya. Kalau mondok terus ikut jihad bareng Gus boleh nggak? Boleh sekali. Kalau niatnya ingin ikut jihad, monggo silahkan. Tetapi diseleksi dulu mana yang pas, mana yang sudah berkemampuan. Karena kalau belum mempunyai kemampuan, nantinya bukannya malah syahid, malah mati konyol. Seperti itu. Jadi diseleksi dulu. Kalau niatnya ingin ikut jihad, boleh silakan. Mari sama-sama kita jihad di pondok supaya nanti matinya mati syahid. Ikut jihad di sini. Assalamualaikum mas, semoga sehat terus, amin. Salam, amin. Lu kalau potong kayak Mas Ren dibuat gaya hukumnya apa? Kalau misalnya potong rambut seperti saya gini, boleh nggak Mas Yusuf? Sebenarnya kalau di lingkungan pondok itu tidak baik atau kurang baik, kurang sopan gitu untuk potongannya. Karena ada juga potongan-potongan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Seperti Nabi pernah bersabda bahwa ada potongan yang tidak diperbolehkan, yaitu potongan namanya al-qaz. Apa itu al-qaz? Yaitu potongan rambut itu dipotong sebagian dan sebagian lagi disisakan. Itu tidak boleh. Kalau mau itu yang dirapihkan semuanya gitu. Jadi tidak seperti potongan-potongan yang kebarat-baratan gitu. Nantinya terjadi tasyabuh gitu, menyerupai dengan adat-adat dari barat-barat gitu. Berarti nggak boleh ya potongan seperti saya. Iya, nggak boleh, nanti dirapikan lagi. Insya Allah. Aduh. Ingat tuh Mas Ren. Ya sahabat, insya Allah saya nanti potong kalau ada uangnya. Tanyakan lagi sahabat. Apa terserah gitu. Semoga Gus Idris dan santri diberi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Mas Yusuf. Gus Idris ngajar apa di pondok? Ya, Gus Idris di pondok khusus untuk program tahfiz Quran, juga mengajar tilawah, qori, qiraah, seperti itu. Dibotakin aja Mas Rahman. Jangan Ya, lah emang. bagus dibotakin. Mas Ryan kerja jadi tim YouTuber. Iya ya. Enggak, saya enggak kerja sahabat. Saya masih di bawah umur, enggak kerja saya. Nyantri di sini. Saya nyantri di sini sahabat. Ya, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya lagi silahkan. Tanyakan semuanya yang ingin ditanyakan. Insya Allah kami bisa menjawab semampunya. Waalaikumsalam yang baru hadir. Mas Yusuf. Di sini kan ada yang hikmat, ada yang enggak ya. Di situ bisa dijelaskan enggak? Ya. Ada juga di sini yang hidmah atau mengabdi. Ada yang juga mengabdi.
Kalau untuk yang biasa program reguler itu bayarnya seperti biasa yang telah ditentukan peraturannya di sini untuk yang reguler. Ada juga yang hidmah atau mengabdi. Nah, mengabdi itu semuanya fasilitas digratiskan. Tetapi ada tapinya. Harus mau diberikan tugas, apa saja tugasnya itu, dengan ikhlas melaksanakannya dengan sepenuh hati, dan juga harus hikmahnya itu lama. Jadi tidak 1 bulan 2 bulan setelah itu keluar, tidak, tetapi harus mengabdi untuk terus sampai mati di pondok seperti itu. Misalnya mondok jaraknya jauh, apakah boleh membawa HP? Boleh nggak Mas Yusuf? Untuk kepentingan apa dulu gitu. Selagi untuk kepentingan misalkan daring gitu, atau ada yang lain, boleh membawa. Tetapi kalau hanya untuk chattingan biasa gitu, untuk main game, sebaiknya tidak usah membawa HP gitu. Tidak usah membawa HP, nantinya takutnya akan keseringan atau sibuk dengan HP sendiri, padahal tidak penting, malah banyak madorotnya gitu, bukan maslahatnya. Ya lebih baik disarankan untuk tidak membawa HP supaya fokus, supaya tujuannya tercapai. Apakah ada ilmu dalam ilmu hikmah Ustadz? Nah, ilmunya apa di situ, bisa dijelasin nggak? Apakah ulang Apa ini? Apakah ada ilmu dalam ilmu hikmah Ustadz? Nah, itu. ilmu dalam ilmu hikmah? Manfaatnya mungkin ya? Atau apa gitu? Ada. Tujuannya dari ilmu hikmah, mempelajari ilmu hikmah itu salah satunya, yang pertama yang pastinya adalah untuk mendekatkan diri, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk membersihkan hati, dari segala penyakit hati. Ilmu hikmah salah satunya. Kemudian lagi untuk membentengi diri dari berbagai macam serangan gaib, serangan yang lainnya, yaitu pokoknya untuk membentengi diri. Itu salah satunya dari 3, untuk meningkatkan kualitas ibadah, untuk membersihkan hati, kemudian untuk membentengi diri. Nah, ini ada yang tanya, Pak Ustadz usianya berapa? Saya usianya masih muda. Masih muda, kelihatannya Iya. emang masih muda. Kalau boleh tahu usianya berapa? Usianya baru 19. Baru 19 tahun. Udah nikah belum? Alhamdulillah belum. Belum. Insya Allah kalau ada jodohnya nikah secepatnya. Amin, amin. Cepat ketemu jodoh. Amin. Mas Ryan masuk ke kubur lagi. Lihat apa emang Mas Ryan di dalam kubur? Ya di situ ya kita dilatih sama Gusnya itu, ya ilmu kanuragan gitu dilatihnya sahabat. Kalau melihat itu melihat seperti siksaan gitu ya sahabat ya. Kalau mau lebih tahu lagi makanya dilihat videonya, didengerin pas saya di dalam itu reaksinya seperti apa. Oke. Mohon doanya buat Bang Joker, semoga baik-baik saja. Amin, amin. Mari kita sama-sama mendoakan supaya Bang Joker dan semua tim dan krunya selamat. Amin. Selamat. Amin. Kayaknya ini durasinya udah cukup ya Mas ya, Pak Ustadz. Iya. Bisa ditutup. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita baca sholawat Tobibiyah bersama-sama, supaya mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita ini kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, juga supaya mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jasad, ketenangan ruh,
Dan juga semoga dengan kita membaca sholawat ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah wal maghfirah bil maghfirah. Mari sama-sama kita baca sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, mungkin itu saja cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun jawaban yang kurang tepat ataupun kurang puas, bisa ditanyakan kembali nanti di kolom komentar atau di kolom komentar bisa ditanyakan lagi. Itu saja dari kami. Wal aqlu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.